Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngalamin skenario mimpi buruk ini? Kalian lagi benerin satu kali bug kecil, bener-bener cuma ngubah satu baris kode doang, tiba-tiba, jeng-jeng, seluruh aplikasi kalian crash. Fitur yang bahkan nggak kalian sentuh sama sekali mendadak error. Nah, di dunia development, kita nyebut ini sebagai efek domino. Dan jujur aja, ini adalah salah satu hal yang paling bikin developer frustrasi kan? Kalau benerin satu bagian kode, ternyata malah ngancurin bagian lain. Itu tanda bahaya. Itu artinya arsitektur perangkat lunak kalian lagi bermasalah banget. Di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal bahas penawarnya. Kita akan coba ubah mindset kita dari yang awalnya nulis kode yang kusut dan tightly coupled atau saling ketergantungan erat, menjadi arsitektur perangkat lunak yang jauh lebih fleksibel dan pastinya nggak gampang rusak. Konsep intinya berputar di apa yang kita kenal dengan prinsip solid dalam pemrograman berorientasi objek. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bongkar konsepnya, biar kita nggak gila pas nulis kode. Nah, untuk peta jalan kita kali ini, kita bakal mulai dari pendahuluan, terus langsung masuk ngebedah prinsip tanggung jawab tunggal, prinsip terbuka tertutup, substitusi Liskov, inversi dependensi, dan terakhir kita rangkum semuanya ke dalam konsep merancang perangkat lunak yang fleksibel. Oke, bagian pertama pendahuluan soal efek domino tadi. Intinya, tanpa kerangka kerja struktural yang jelas dari awal, perangkat lunak itu ujung-ujungnya pasti bakal jadi benang kusut. Masuk ke bagian kedua, prinsip tanggung jawab tunggal. Ini adalah huruf S dari singkatan solid. Coba bayangin deh, kita punya sebuah kelas di dalam kode yang tugasnya mewakili ponsel pintar. Kelas ini dibebani sama tanggung jawab ganda. Dia harus ngatur gimana cara browsing internet, dan di saat yang sama, dia juga harus ngurusin fungsionalitas buat nelpon. Sekilas, rasanya masuk akal aja ya kan? Namanya juga ponsel pintar, harus bisa dua-duanya dong. Tapi secara arsitektur kode, ini tuh kayak bom waktu yang siap meledak. Kenapa saya bilang bom waktu? Titik masalahnya muncul pas ada pertanyaan kayak gini. Gimana kalau kita diminta buat nambahin lapisan keamanan ekstra buat ngelindungin koneksi HTTP-nya? Atau gimana kalau tiba-tiba kita butuh fitur rekam panggilan? Mau nggak mau kita pasti bakal memodifikasi kelas ponsel pintar yang sama ini, tapi buat dua alasan yang jauh beda. Nah, ngutak-ngatik satu kelas yang sama buat dua urusan berbeda ini, risikonya gede banget. Bisa-bisa kedua fitur tadi malah rusak barengan. Inilah kenapa kita butuh penawarnya. Prinsip tanggung jawab tunggal ini aturannya jelas banget. Tidak boleh ada lebih dari satu alasan untuk mengubah suatu kelas. Gini maksudnya. Kalau kelas ponsel kalian harus berubah gara-gara ada update protokol internet, dan dia juga harus diubah karena ada perubahan jaringan seluler, fix, kalian udah ngelanggar prinsip ini. Kelas itu ngerjain terlalu banyak hal sekaligus. Terus solusinya gimana dong? Ya kita pisahin aja. Daripada bikin satu kelas ponsel pintar yang tugasnya numpuk dan tightly coupled, kita delegasikan tanggung jawabnya. Kita bikin komponen ponsel yang murni cuma ngurusin panggilan telepon dan komponen browser terpisah yang cuma fokus ke internet. Jadi sekarang, kalau kalian mau nambahin fitur rekam suara, kalian cuma perlu ngedit komponen ponselnya aja. Komponen browser nggak bakal kesentuh dan otomatis nggak bakal ikutan rusak. Jauh lebih elegan dan aman kan? Lanjut ke bagian ketiga, prinsip terbuka tertutup. Di sini kita bakal ngeliat gimana sih seharusnya antar kelas itu berinteraksi. Coba perhatiin skenario interaksi klien dan server ini. Masalahnya muncul kalau hubungannya itu di hardcode atau ditanam mati. Jadi si klien ini benar-benar bergantung langsung sama satu server spesifik buat nyelesain tugasnya. Terus apa jadinya kalau kita mau pakai layanan yang sama, tapi pakai algoritma yang beda? Karena servernya udah nempel kuat banget sama si klien, kita jadi terpaksa nulis ulang kode kliennya dari awal. Parahnya lagi, kalau klien itu ternyata dipakai juga sama kelas lain. Ya, kalian pasti bisa nebak, efek domino lagi. Kode lain bakal ikut rontok. Nah, biar nggak rontok, kita butuh prinsip terbuka tertutup. Konsepnya tuh gini, entitas perangkat lunak kayak kelas atau modul itu harus terbuka untuk ekstensi, tapi tertutup untuk modifikasi. Artinya apa? Kalian harus bisa nambahin behavior atau perilaku baru tanpa perlu nyentuh kode lama yang padahal udah jalan dengan benar. Tapi ingat ya, aturan ini berlaku buat fitur baru. Kalau buat perbaikan bug sih ya pasti kodenya harus diubah. Intinya, mau nambah fitur, jangan ngacak-ngacak kode lama, tapi perluas kodenya. Konsep ini ngasih kita solusi yang cemerlang banget. Daripada klien dimodifikasi secara hardcode, kita bisa pakai yang namanya ekstensi komponen abstrak. Jadi, si klien ini ngobrolnya lewat sebuah interface atau antarmuka abstrak, bukan langsung ke wujud asli si server. Efeknya,
Pas kita butuh algoritma server baru, kita tinggal bikin kelas server baru yang dihubungin ke interface tadi. Kita nggak perlu lagi hardcode sana-sini, dan klien lama kita bahkan nggak perlu tahu kalau sebenarnya di belakang layar itu ada server baru. Magic kan? Masuk ke bagian keempat, yang jadi salah satu favorit saya nih, prinsip substitusi Liskov. Buat prinsip ini, ada satu masalah super klasik yang biasa disebut masalah persegi panjang. Bayangin, kalian punya kode yang nerima objek persegi panjang, di mana kode ini ngebayangin dia bisa ngatur tinggi dan lebar secara bebas, terus ngitung luasnya. Tapi, gimana kalau kita malah masukin objek persegi yang diturunin dari kelas persegi panjang tadi? Kalau dipersegikan pas kita ngubah tinggi, lebarnya pasti otomatis ikut berubah biar ukurannya tetap sama sisi. Nah loh, tiba-tiba hasil perhitungan luas di kode utama jadi ngaco, dan ini bisa memicu exception atau error. Sistem kalian crash cuma gara-gara kelas turunannya ini kelakuannya nggak sesuai ekspektasi dari kelas dasar. Maka dari itu, lahirlah prinsip substitusi Liskov. Intinya, fungsi yang pakai referensi ke kelas dasar itu harus bisa pakai objek dari kelas turunan, tanpa fungsi itu nyadar kalau objeknya udah diganti. Nganti objek dasar pakai objek turunan tuh harus kerasa mulus banget, dan pastinya nggak boleh bikin kode yang udah ada jadi berantakan. Prinsip ini pada dasarnya maksa kita buat bener-bener disiplin nerapin prinsip terbuka tertutup tadi dengan benar. Oke, sekarang kita sampai di bagian kelima, prinsip inversi dependensi. Yuk kita bedah masalah klasik di integrasi perangkat keras. Kita ambil contoh interaksi antara tombol dan lampu. Langkah pertama, user mencet tombol. Langkah kedua, tombol yang bertindak sebagai modul tingkat tinggi ngebaca perintah on-off-nya. Langkah ketiga, tombol ngerusin perintah itu ke lampu yang merupakan modul tingkat rendah. Kedengerannya gampang dan masuk akal banget kan? Eits, jangan salah, ini tuh jebakan Batman. Coba bandingin dah, komponen tombol yang tadinya kita bahas itu nggak bisa dipakai ulang. Soalnya dia diikat mati ke kelas lampu secara spesifik. Kalau besok-besok tombolnya mau dipakai buat nyalain monitor, emang bisa? Jelas nggak bisa. Solusinya adalah dengan nyisipin interface abstrak, katakanlah kita kasih nama button client. Dengan begini, komponen tingkat tinggi tadi bakal bergantung sama abstraksinya, bukan bergantung sama detail dari si lampu itu sendiri. Ini ngebuka peluang banget buat gunain perangkat lain, misal layar atau perangkat apapun lah. Poin krusial dari inversi dependensi itu ada di aturan dasarnya. Modul tingkat tinggi sama sekali nggak boleh bergantung sama modul tingkat rendah. Ingat ya, kedua-duanya harus bergantung pada abstraksi. Dan satu lagi, abstraksi itu nggak boleh peduli sama detail. Justru detail-detail implementasi itulah yang harus ngikutin aturan abstraksi. Jadi gampangnya, kita tuh lagi membalik arah ketergantungannya. Biar makin kebayang, coba kita lihat contoh program salin atau copy program. Kalau desainnya kaku, program buat nyalin teks ini bakal kekunci sama keyboard reader dan file writer tingkat rendah doang. Jadi kalau mau nyalin dari satu file ke file lain, nggak bakal jalan. Tapi kalau kita terapin inverse, program salin kita sekarang cuma peduli sama interface reader dan writer. Tiba-tiba kita jadi bebas banget mau ganti keyboard reader pakai pembaca gambar kek, atau pembaca file bentuk lain kek, tanpa perlu ngubah sedikit pun logika inti dari program salin tersebut. Dan ini benar-benar jadi puncak fleksibilitas dari contoh tombol dan lampu kita tadi. Cuma nambahin button klien doang tuh kadang belum cukup. Kenapa? Ya karena gimana kalau si tombolnya sendiri punya bentuk yang macam-macam? Misalnya ada tombol yang berupa sensor suhu atau malah pakai sensor suara? Nah, kalau arsitekturnya dibikin abstrak sepenuhnya, bahkan tombol di tingkat tinggi pun wujudnya adalah sebuah interface, arsitektur kayak gini udah lepas dari ikatan-ikatan yang kaku, jadi mau pengirim perintahnya apa, penerimanya apa, semuanya bisa saling ngobrol dengan lancar. Ini sih namanya desain yang sempurna. Akhirnya kita masuk ke bagian penutup kita, merancang perangkat lunak yang fleksibel. Begitu kita mulai konsisten nerapin prinsip-prinsip ini, kode kita perlahan bakal berubah. Dari yang awalnya cuma sekumpulan kabel kusut yang bikin stres, berubah jadi kayak mainan blok Lego yang bisa dibongkar pasang dengan gampang dan aman. Tentu aja kita harus berterima kasih buat konsep brilian ini kepada pemikir hebat di dunia rekayasa perangkat lunak, yaitu Robert C. Martin. Lewat literatur Design Principles and Design Patterns di tahun 2000, beliau udah ngerumusin prinsip-prinsip ini yang terbukti udah nyelamatin ribuan developer dari tragedi efek domino selama puluhan tahun. Jadi sebelum kita akhiri sesi bedah materi kali ini, ada satu pertanyaan penting yang pengen saya titipin buat kalian pas ngerjain proyek nanti. Apakah entitas perangkat lunak kalian itu udah terbuka buat ekstensi, tapi tetap tertutup buat modifikasi? Besok-besok, kalau kalian ngerasa deg-degan waktu mau ngubah satu baris kode, coba ingat-ingat lagi soal prinsip solid ini ya. Sukses terus buat codingnya, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru lainnya.